Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Adik-adik sekalian, siswa kelas 4 ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu sosial yang saya banggakan. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang sumber hukum Islam atau di dalam bahasa usul fikih sering disebut dengan Mashadirul Ahkam. Sebelum saya sampaikan kepada adik sekalian apa sumber hukum Islam itu, perlu saya sampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini ada 3. Pertama adalah diharapkan kita mampu menjelaskan pengertian sumber hukum Islam itu apa. Yang kedua, mampu memahami istilah-istilah yang digunakan untuk sumber hukum Islam. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk sumber hukum Islam, umpama ada yang disebut dengan qiyas, ijma, maslahah mursalah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mampu menjelaskan pembagian sumber hukum Islam baik menurut jumhur ulama maupun khususnya Muhammadiyah. Adik sekalian, apa yang dimaksud dengan sumber hukum Islam? Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa sumber hukum Islam itu merupakan terjemahan dari Mashadirul Ahkam. Yang pertama, terjemahan dari sumber-sumber yang dijadikan sebagai penetapan hukum. Yang kedua, sumber hukum Islam itu pun terjemahan dari usulul ahkam, dasar-dasar pokok-pokok di dalam penetapan hukum. Yang ketiga, sumber hukum Islam itu terjemahan dari adillatul ahkam, dalil-dalil yang digunakan dalam penetapan hukum. Yang keempat, sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari Mashadirus Syariah lil Ahkam, sumber-sumber syariat di dalam penetapan hukum. Ada berapa sumber hukum Islam itu? Adik sekalian, sumber hukum Islam dibagi 2. Pertama adalah sumber hukum Islam yang pokok, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, dalil-dalil selain Al-Quran dan As-Sunnah seperti qiyas, istihsan, istishab, maslahah mursalah, dan lainnya merupakan dalil pendamping atau sebagai metode untuk melakukan ijtihad. Apa dasar sumber hukum Islam? Pertama, berangkat dari surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-59. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khair wa ahsanu ta'wil. Di dalam ayat ini ditegaskan bahwa apabila kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah oleh kalian kepada Allah dan Rasul. Artinya, menghadapi segala persoalan itu, hendaklah kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW yang menceritakan ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Rasulullah bertanya kepada Mu'ad, Kaifa taqdi idza aradalaka qada? Wahai Mu'ad, dengan apa engkau akan menetapkan sesuatu yang kamu hadapi? Mu'ad menjawab, Aqdi bi kitabillah. Saya akan melakukan putusan itu berdasarkan Al-Quran. Kemudian Nabi bertanya lagi, Fa'ilam tajidhu fi kitabillah, kalau kamu tidak mendapati persoalan itu jawabannya dari Al-Quran, dengan apa engkau menetapkan? Aqdi bisunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan putuskan
berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Adik-adik sekalian, dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika ada satu persoalan, hendaklah kita pertama putuskan apakah ada dalil dalam Al-Quran. Kalau tidak ada, baru masuk kepada yang kedua, yaitu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik sekalian, kalau kita lihat bagaimana pembagian sumber hukum Islam, pada kesempatan ini kita bisa melihat, saya coba buat peta. Masadirul ahkam itu dibagi dua. Pertama, al-muttafaqah, sumber-sumber hukum Islam yang disepakati. Maksudnya adalah yang disepakati oleh jumhur ulama. Ada 4 sumber hukum Islam yang disepakati oleh jumhur ulama. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua as-sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Yang kedua yang di bawah adalah masadirul ahkam asy-syari'ah, yaitu al-mukhtalafah, sumber hukum Islam yang diperselisihkan. Artinya para ulama ada yang menggunakan, ada juga yang tidak menggunakan. Maka ini diperselisihkan. Apa saja sumber hukum Islam yang diperselisihkan? Yaitu diantaranya adalah madhab sahabi, pendapat sahabat. Yang kedua, al-uruf, tradisi. Yang ketiga, istihsan. Yang keempat, maslahah mursalah. Yang kelima, saddu dari'ah. Yang keenam, istishab. Dan yang ketujuh adalah syar'u man qablana. Insya Allah nanti adik-adik sekalian, semua sumber hukum Islam ini kita akan bahas satu persatu. Bagaimana sumber hukum Islam menurut Muhammadiyah? Kenapa perlu saya sampaikan bagaimana pandangan Muhammadiyah? Kita sebagai pelajar Madrasah Mu'alimin, hendaklah kita memahami bagaimana sumber hukum menurut Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah, kalau tadi saya sampaikan, pembagian sumber hukum menurut jumhur ulama. Ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Muhammadiyah berpandangan bahwa sumber hukum itu ada dua. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah Al-Makbulah. Istilah As-Sunnah Al-Makbulah ini adalah hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Hadis-hadis yang derajatnya sahih atau pada hasan. Sumber hukum yang pokok, yang utama adalah Al-Quran, As-Sunnah, ini Muhammadiyah. Sedangkan di luar itu ada istishab, istihsan, uruf, syar'u man qablana, saddu dari'ah, maslahah mursalah, madhab sahabi, ini disebut dengan sumber pendamping, atau dengan istilah lain adalah metode untuk penetapan hukum, bukan sebagai sumber hukum. Ini sumber hukum menurut pandangan Muhammadiyah. Kesimpulannya ada sekalian, kalau kita lihat ada dua. Pertama, secara atau perspektif jumhur ulama, sumber hukum Islam itu pertama adalah merupakan terjemahan dari masadirul ahkam, atau dari adilatul ahkam, atau dari usulul ahkam, dan yang keempat, sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari masadirus syari'ah lil ahkam. Yang kedua, jumhur ulama membagi sumber hukum Islam itu kepada dua. Pertama, masadirul ahkam al-muttafaqah, sumber hukum Islam yang disepakati. Yang kedua, masadirul ahkam al-mukhtalafah, sumber hukum Islam yang diperselisihkan. Sedangkan menurut Muhammadiyah, sumber hukum ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Al-Makbulah. Yang kedua, metode beristihad, sumber pendukung adalah contohnya ijma, qiyas, istihsan, istishab, uruf, syar'u man qablana, maslahah mursalah. Mudah-mudahan ada sekalian, dengan penjelasan pertama tentang sumber hukum Islam, ini menjadi pendorong bagi kita semua untuk mempelajari lebih lanjut. Untuk lebih lengkapnya, silakan lihat
di materi yang sudah saya sampaikan di dalam portal di Madrasah